Hai semua, selamat datang kembali bersama aku Arsya di cerita horor. Di cerita horor kali ini aku akan ngebawakan sebuah kisah aku bertemu dengan seseorang yang baru meninggal di usia muda. Dan dia ingin menceritakan kisahnya yang mungkin bakal menjadi pengajaran untuk kalian semua yang mendengarkan ceritanya dia pada hari ini. Dia datang dengan aku beberapa hari yang lalu. Dia menceritakan dan dia memperkenalkan diri. Awalnya aku melihat gadis ini di tengah jalan, di tengah malam, pada saat aku dari rumah kakakku menuju ke rumah saudaraku. Malam itu adalah puasa ke-6 atau ke-5 kalau tidak salah. Jadi seperti yang kalian tahu, aku lagi sendirian di rumah orang tua angkat aku. Dan ya, aku selalu tidur bukan di rumah orang tua angkat aku, tapi aku tidur di rumah saudaraku, di rumah adikku yang lain. Jadi aku kalau malam aku tidur di kemudian kalau aku buka puasa, aku selalu ke rumah kakakku yang berbeda rumah dan dari rumah adikku. Aku ke rumah kakakku, kakak sepupuku, jadi aku selalu buka puasa di sana. Di malam itu aku waktu maghrib biasanya gini, kalau aku lagi menunggu azan, biasanya aku selalu nunggu di depan rumah kakakku dan duduk di atas motor gitu sambil nunggu azan. Sore itu memang sih aku ada ngelihat, jadi terkadang gini, buat aku nggak tahu, mungkin kalian yang punya sixth sense atau yang punya pengalaman seperti apa, atau yang bisa melihat mereka, kadang kalau aku tuh gini, aku kadang sulit untuk ngebedain yang mana manusia asli, yang mana roh, karena kadang mereka itu sama tapi kayak berbeda, ada ya pokoknya gitu deh. Dan kalau biasanya gini, kalau aku mau ngebedain ya, ini menurut aku yang biasa aku lakuin. Kalau aku mau ngebedain itu manusia asli atau roh atau jin, biasanya aku lihat gini. Kalau manusia asli, dia datengin aku, biasanya ada bayangan, ada pantulan gitu, pantulan dari matahari, pantulan dari cahaya lampu, intinya gitu. Dan kalau dia tidak ada bayangannya, berarti itu bukan manusia, ya mungkin jin atau roh. Nah itu menurut pengalaman aku ya, jadi biasanya kayak itu. Nah ini different, jadi aku bilang ini berbeda. Jadi ini tuh terjadi jam 5:30 sore, yang pastinya cahaya matahari pun sudah mulai nggak terlalu terik. Dan kalau kamu mau ngelihat bayangan dari seseorang atau pantulan cahaya dari matahari itu susah ya, dan kamu bisa aku bilang ya susah ya, bisa bilang nggak ada bayangannya malah gitu. Nah si gadis ini itu menggunakan celana levis, jadi ini perempuan sekitar umur 17 atau 19 tahunan lah. Ini perempuan
Sosoknya rambutnya panjang, badannya tidak terlalu berisi, maksudnya nggak terlalu gemuk tapi kayak berisi gitu. Penuh seperti di rambutnya itu kayak ada kotoran gitu, kayak ada kotoran. Awalnya aku mengira itu kotoran atau apa atau gimana, itu kotoran yang kuning. Kemudian ada bau amis telur gitu. Kemudian dia basah dan dia jalan tapi dia pakai tutup mata gitu. Dia pakai penutup matanya, dia tertutup dengan penutup mata yang biasa kalian ikat di mata, mungkin biasanya kayak mungkin slayer kain atau apa. Dia pakai celana lepis, terus dia pakai baju hitam pendek, dan dia datang ke aku tapi jaraknya dia jauh banget. Dia cerita bahwa dia baru mengenalkan diri, dan awalnya sih dia itu udah nampaki diri mulai dari 2 hari puasa. Dia sudah mulai sering lewat gitu. Kalau aku duduk di depan dia sering lewat, tapi aku nggak, yang kalian tahu, aku tuh nggak bisa ngebedain ya. Kadang aku tuh kayak ketipu, nggak bisa ngebedain yang mana manusia yang mana ini gitu. Kadang gitu. Dia lewat dan aku nggak sadar, yang kayak aku tuh cuman sekedar ngelirik, oh oke, ada orang lewat, udah gitu doang. Dan itu senja jam 6, pasti gitu. Senja jam 6 setiap kali aku duduk nungguin azan di depan rumahnya kakakku. Kemudian di hari keduanya dia begitu lagi, tapi bukan di rumah kakakku, bukan di depan rumah kakakku, tapi di depan gangnya kakakku, yang literally kalau aku duduk di depan rumah, depan gangnya dia itu pasti kelihatan gitu. Maksudnya ada lorong gitu, maksudnya ya ini kelihatan gitu kalau ada orang lewat, jelas banget. Dan dengan baju yang sama, dengan kondisi yang sama, dengan celana yang sama, orang yang sama, dia lewat di depan gang. Cuman kali ini dia berbicara dan suaranya itu terdengar di kepalaku. Jadi kadang gini, roh itu tidak berbicara menggunakan mulut, tapi dia berbicara menggunakan telepati. Kalau kalian semua yang paham pasti kalian tahu ini. Mereka berbicara di telepati. Jadi dia berbicara di kepalamu gitu. Dia berbicara di kepalamu, dan seolah-olah ya memang kalian menjalin komunikasi melalui kayak kepala ke kepala, head to head kayak gitu. Dan dia bilang ke aku, katanya cuma sambil lewat gitu, dia cuma bilang, dengarkan ceritaku, sampaikanlah bila ini penting, dan aku mau jangan sampai ada yang seperti aku. Dia bilang seperti itu. Dan setelah di hari kedua ini aku mendengar itu, aku sudah main handphone dan aku kayak diem. Terus aku cari, tapi orangnya nggak ada gitu. Yang aku tahu sebenarnya ada orang lewat, tapi aku nggak sadar gitu loh. Maksudnya bukan nggak sadar, nggak gimana, tapi intinya kamu tahu itu orang lewat dan kamu nggak peduli gitu, kayak gitu. Dan lo nggak peduli itu ada orang lewat, tapi lu denger dia ngomong apa yang kayak lu, tapi nggak peduli. Kayak itu tuh di hari kedua. Dan di hari ketiga, pada saat aku pulang malam selesai, biasanya kalau aku pulang dari rumah kakakku tuh sekitar jam 10 atau setengah 11 malam. Dan aku keluar dari rumah, gadis itu ada di perempatan jalan gangnya kakakku. Jadi kalau mau masuk gangnya kakak tuh ada bukan perempatan, pertigaan. Jadi kayak ada lurus gitu, terus ada yang belok kanan masuk ke dalam, itu gangnya kakakku. Jadi kalau kita mau keluar gang itu pertigaan, itu pertigaan. Dan kita keluar gang gitu, terus dia itu ada di ujung gang, seberang jalan, tapi di ujung gang, di seberang jalannya dia itu ada, dan dia ngelihat. Dan aku tuh kayak ngelirik, oke, ini perempuan bukannya udah 2 harian ini kayak sama ini, kayaknya dia bukan manusia deh. Kemudian ada nih, ada motor lewat, dan itu dari belakangnya dia. Dan kalian mau tahu, gue baru sadar kalau itu ternyata bukan manusia dan itu adalah roh.
ketika lampu itu lampu motor itu lewat dan kena ke badannya, tapi lu tahu lampu motor itu nggak terhalang oleh badannya, yang kayak lu ngalangin lampu gitu loh. Biasanya kan kalau lu ngalangin lampu tuh nggak akan nembus dan pasti kayak ada batas gitu kan, kayak terpecah, cahaya lampu itu terpecah karena terhalang. Dan yang ini tuh enggak, yang ini tuh tetap tembus, tetap dia bisa nerangin jalan dan nggak ada halangan, nggak ada penghalangnya. Padahal si cewek itu ada berdiri di pinggir jalan situ, dan aturannya gue bisa ngeliat dong bayangannya dari cahaya lampu itu, cahaya lampu motor yang lewat. Dan ternyata tuh enggak. Oke, aku bisa yakin akhirnya, oke, ini bukan manusia. Gue belok kiri, keluar ke jalan besar buat menuju ke rumahnya rumahnya adekku yang lain. Jadi aku biasa tidur di sana karena ya lebih nyaman di sana untuk tidur. Jadi aku di jalan, selama di perjalanan itu dia selalu ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi yang kayak lu bawa motor, pandangan lo lurus, tapi tetap lu bisa ngelihat ada orang di sebelah kirinya kamu, seberang jalan, yang kayak dia selalu berdiri di pokoknya di pinggir-pinggir jalan dia selalu berdiri, dan lu lihat orang yang sama terus. Oke, gue capek, gue lelah diikutin selama 3 harian ini dan diteror begitu terus. Gue akhirnya malamnya gue open untuk komunikasi sama dia. Jadi aku coba untuk komunikasi, yang aku ngelakuin astral projector untuk bertemu dengan dia biar supaya bisa berkomunikasi secara intens. Jadi ketika lo mau komunikasi sama roh yang gangguin lo, kadang gini, kalau mereka datang dengan cara begitu, biasanya aku langsung ngikut ke dia, maksudnya aku ngikut ke dimensinya dia, dimana ada dia. Jadi kalau kita bertemu di dimensi itu, kadang ya bener-bener bisa berbicara layaknya kita dengan manusia, layaknya kita dengan teman. Dan aku ngelakuin dialog itu dengan dia, tapi aku ngelakuin dialog itu dengan dia, tetapi di dimensi yang berbeda, di dimensi mereka lah bahasa gitu. Akhirnya dia cerita, dia adalah remaja ya berusia 19 tahun, dan dia adalah bukan korban bullying, tapi dia adalah korban dari kecerobohan temennya, gangsternya lah, gengnya dia. Jadi kayak ada perkumpulan remaja gitu yang sedang merayakan ulang tahun temennya, yang ulang tahunnya dia gitu, di ulang tahunnya ke-19 ini. Dia diikat di salah satu pohon dekat rumah temennya. Kemudian matanya dia ditutup dengan slayer, dan temennya itu kayak nyiramin dia pakai air, nyeplokin dia telur, dan dia juga disiram pakai tepung gitu. Itu tuh kayak terus-terusan yang digituin gitu, tanpa henti, yang telurnya itu bisa banyak banget katanya. Dan dia disiram air sampai dia lemes, nggak bisa napas, karena slayernya dia itu terlalu panjang untuk nutupin. Jadi dia kayak susah napas, yang bukan matanya aja yang tertutup, tapi terhalang dengan hidung. Jadi kalau kalian nyiram air ketika lu pakai slayer atau pakai masker pun, kadang juga sesak napas kan, kayak kita tuh nggak bisa napas gitu. Kalau masker atau kita tuh terhalang dengan kain yang basah, kita kayak akan sulit napas gitu, kayak sesek. Nah itulah yang terjadi sama dia. Jadi akibat kebodohan teman-temannya ini, dia harus meregangkan nyawa gitu. Dia harus meregang nyawa karena dia mati lemas lah, mungkin aku bisa bilang gitu. Dia seorang remaja umur 19 tahun, dan nama dia Jessica. Dia meninggal karena lemas akibat
teman-temannya memberikan surprise untuk ulang tahun. Dan sebuah peringatan banget buat dia. Dia mengatakan, tolong sampaikan pesanku ke para remaja, kisahku, bukan pesan, maksudnya kisahku pada remaja. Aku ingin mereka tahu soal kisahku yang terkadang lu kalau mau bikin surprise untuk teman kamu nggak harus melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang bisa aku bilang nggak keren untuk teman-teman kamu yang ulta gitu atau yang ulang tahun. Merayakan mereka dengan cara yang baik aja, bukan dengan cara melakukan hal seperti ini. Toh dari kisah Jessica sendiri, sebuah surprise yang aturannya membuat bahagia dan tidak terlupakan malah justru benar-benar susah terlupakan karena hal ini. Dan ternyata Jessica ingin ceritanya dia ditahu sama orang banyak, makanya dia mau semua orang tuh belajar dari ceritanya dia. Sampai saat ini Jessica itu belum tenang karena dia pengen semua orang belajar dari ceritanya dia. Dan dia datang ke aku buat minta aku sampaikan cerita ini ke dia, cerita ini ke kalian, cerita ini ke kalian agar dari kisah Jessica sekarang kalian bisa belajar bahwa merayakan sesuatu atau memberi surprise ke teman kalian tuh nggak harus menjadi atau melakukan hal-hal bodoh seperti ini yang merugikan orang lain. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik untuk teman kita yang sedang ulang tahun. So mungkin kalian bisa merayakan dengan cara yang berbeda tanpa harus melakukan hal-hal yang seperti yang terjadi dengan Jessica. Seperti itu cerita dari Jessica. Mungkin untuk kalian bisa mengambil hikmah dari cerita yang aku berikan saat ini. Itu saja dari aku. Nantikan terus cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai bertemu minggu depan. Bye.